Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 484 Kemuliaan muncul kembali. Senior Putih, kasihanilah. Senior Putih, kasihanilah. Kami punya mata, tetapi tidak mengenali Gunung Tai. Senior Putih, kami mohon sebagai tokoh besar, Anda memaafkan kesalahan kami dan memberi kami kesempatan untuk memulai yang baru. Merasakan kekuatan alam surga yang kuat dari lelaki tua itu, semua orang ketakutan tanpa henti dan terus memohon. Sekelompok anak muda tidak ada gunanya bagiku, Bai Xianqi, untuk memulai pembantaian. Kalian semua, bangkitlah. Orang tua itu tersenyum puas, lalu mengibaskan lengan bajunya lagi, menyebabkan kekuatan surga yang tersebar kembali ke tubuh ini. Dia mengangkat sumpit di atas meja dan melanjutkan makan. Pada saat itu, orang-orang di tanah akhirnya bisa berdiri kembali. Mereka saling memandang, dan ekspresi mereka panik dan ketakutan, tetapi tidak ada yang memilih untuk pergi. Mereka berdiri di tempat mereka berada, dengan takut menatap lelaki tua berpakaian putih itu karena mereka benar-benar terlalu penasaran. Penasaran apa yang sebenarnya dilihat Bai Xianqi di pegunungan Azure Dragon. Sekolah Azure Dragon yang telah membuat orang-orang terkejut tanpa henti. Hal-hal tak dikenal apa yang sebenarnya terjadi, dan seberapa mengejutkankah hal-hal itu. Senior White, aku penasaran apa yang kau lihat di Provinsi Azure. Bisakah kau ceritakan pada kami? Akhirnya, seorang pria besar tidak dapat menahan rasa ingin tahu di hatinya, dan bertanya dengan terbata-bata dengan wajah penuh ketakutan. Mendengar seseorang bertanya tentang hal itu, lelaki tua berpakaian putih itu tidak marah saat ia meletakkan sumpit di tangannya dan menyapu pandangannya ke arah kerumunan. Melihat tatapan penasaran dari kerumunan, ekspresi puas di wajah lelaki tua itu tidak dapat dihindari menjadi lebih kuat. Baru kemudian ia berkata, terserah. Ini akan diketahui cepat atau lambat, dan karena kalian semua ingin tahu begitu banyak, tidak ada salahnya untuk memberitahu kalian. Sebenarnya, di Pegunungan Naga Biru saat ini, tidak hanya orang-orang dari Istana Pangeran Qilin, Serikat Roh Dunia, dan Dinasti Jiang yang membantu Chu Feng membangun kembali sekolah Naga Biru. Di antara orang-orang yang sedang melaksanakan proyek konstruksi besar itu, selain dari para pengrajin manusia dengan keterampilan luar biasa, para kultivator dengan kultivasi yang kuat, dan spiritualis dunia yang menguasai kekuatan formasi roh, aku bahkan melihat monster besar yang tak terhitung jumlahnya. Raungan mereka mengguncang daratan dan kekuatan mereka tak tertandingi. Yang terkecil tingginya setidaknya beberapa meter, dan yang lebih besar tingginya lebih dari 10 meter. Dan monster sekuat itu sebenarnya, di Pegunungan Azure Dragon, sedang melakukan pekerjaan kasar. Selain itu, mereka bahkan tidak mempermasalahkannya. Mereka senang melakukannya dan tidak lelah. Monster yang tingginya lebih dari 10 meter. Itu, apakah mereka binatang buas? Dari mana datangnya binatang buas yang begitu kuat? Memiliki tubuh yang sangat besar. Pada saat itu, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Benar sekali. Mereka memang binatang buas. Jumlah mereka juga sangat banyak. Setidaknya dari apa yang kulihat, jumlahnya mencapai 10.000. Kata lelaki tua berpakaian putih itu dengan bangga. Binatang-binatang mengerikan berjumlah 10.000. Dari mana datangnya begitu banyak binatang-binatang mengerikan? Dan mendengar kata-kata itu, mereka bahkan lebih terkejut. Aku tahu. Itu pasti Raja Monyet yang mengerikan. Ahli misterius yang mengalahkan Gu Tianchen dan Jie plus 100 tahun yang lalu, Raja Monyet yang mengerikan, Raja Monster yang sebenarnya dari Gunung Seribu Monster. Itu pasti dia. Dia pasti orang yang memanggil monster dari Gunung Seribu Monster untuk membantu Chu Feng membangun kembali sekolah Naga Biru. Lagi pula, ada rumor yang mengatakan bahwa Raja Monyet Monster adalah kakak laki-laki Chu Feng. Akhirnya, seseorang menyadarinya dan menebak asal-usul monster. Melihat seseorang benar-benar menebak asal-usul monster-monster, lelaki tua berpakaian putih itu tersenyum tipis, dan sambil membelai jenggotnya sendiri yang terdiri dari beberapa helai, dia berkata, benar sekali. Dia benar. Kekuatan monster-monster itu sangat kuat. Jumlah seperti itu, kekuatan seperti itu, memang, hanya monster-monster dari Gunung Seribu Monster yang memiliki karakteristik seperti itu. Tapi itu tidak seberapa. Aku bahkan mendengar beberapa berita yang kuyakini pasti akan mengejutkan kalian semua. Itu adalah Raja Monyet mengerikan yang mengumumkan akan menjadi tetua tamu untuk sekolah Naga Biru. Dan monster-monster dari Gunung Seribu Monster juga akan pindah ke Pegunungan Naga Biru untuk melayani sekolah Naga Biru. Monster-monster yang sangat kuat yang mengabaikan semua hukum akan menjadi pelindung sekolah Naga Biru, dan hidup dan mati bersamanya. Apa? Ada yang seperti ini? Monster-monster dari Gunung Seribu Monster itu sangat mengerikan. Dari apa yang kudengar, 5 raja monster yang hebat adalah eksistensi yang kuat di alam surga tingkat kelima, dan pada awalnya, bahkan Villa Terhormat tidak berani memulai konflik melawan monster-monster dari Gunung Seribu Monster. Dan sekarang, Raja Monyet mengerikan yang telah datang ke dunia ini lagi bahkan lebih mengerikan. Dengan kekuatannya sendiri, ia mengubah gelombang perang yang melibatkan 5 kekuatan besar dan World Spirit Guild.
Bahkan Jie Plus terbunuh olehnya, dan kudengar bahkan Kaisar Dinasti Jiang takut padanya. Gunung Seribu Monster seperti itu bisa dikatakan tak terkalahkan, dan saat ini, monster mengerikan dari Gunung Seribu Monster benar-benar bergabung dengan Sekolah Naga Biru. Ini sungguh tak terbayangkan. Kuat. Benar-benar terlalu kuat. Sekolah itu bahkan belum dibangun kembali, tetapi sudah ada formasi seperti itu, kehadiran seperti itu. Ketika Sekolah Naga Biru itu selesai dibangun, bukankah itu akan menjadi sekolah nomor 1 di 9 provinsi? Di benua 9 provinsi, selain dinasti Jiang, apa yang bisa mengalahkannya? Mengetahui berita itu, tidak ada satu orang pun di sana yang tidak banyak mengubah ekspresi mereka. Mereka semua tercengang, dan keterkejutan memenuhi mata mereka. Beberapa orang bahkan gemetar hanya karena mendengar berita itu, benar-benar tercengang. Namun pada kenyataannya, apa yang dikatakan oleh lelaki tua berpakaian putih itu adalah kebenaran. Berita seperti itu, yang berpusat di Provinsi Azure, saat ini menyebar ke seluruh benua 9 provinsi. Pada akhirnya, setelah berita itu selesai menyebar ke seluruh 9 provinsi, berita itu kembali menggemparkan seluruh benua. Meskipun sekolah Azure Dragon saat ini belum dibangun, harus dikatakan bahwa saat ini, sekolah itu telah menjadi sekolah nomor 1 di mata banyak ahli dan kekuatan. Monster-monster dari Gunung Seribu Monster bergabung dan mendapat perlindungan dari dinasti Jiang. Siapa yang bisa mengalahkan sekolah seperti itu? Belum lagi klan Jie, aliran Yuangang, aliran Dewa Api, lembah bebas dan tak terkekang, serta sekte putih tersembunyi, kekuatan-kekuatan yang sudah tumbang, bahkan villa bergengsi dan persekutuan roh dunia yang masih dalam masa puncaknya masih jauh dari sebanding dengan aliran naga Azure saat ini. Provinsi Azure, tanah yang telah tandus selama beberapa ratus tahun, akhirnya melangkah kembali ke panggung puncak 9 provinsi. Sekolah Naga Azure, sekolah yang telah tandus selama beberapa ratus tahun, akhirnya menjadi sekolah nomor 1 di 9 provinsi sekali lagi. Dan semua itu karena seorang pemuda, Chu Feng. Harus dikatakan bahwa Chu Feng kembali menjadi pusat perhatian orang-orang. Mereka mulai mengingat kembali tindakan Chu Feng, mengingat kembali pencapaian luar biasa yang telah dilakukannya, dan mulai membandingkannya dengan tokoh-tokoh besar dalam sejarah 9 provinsi. Akhirnya, mereka mengakhiri dengan sebuah kesimpulan. Chu Feng bahkan lebih kuat daripada tokoh-tokoh besar dalam sejarah di benua 9 provinsi. Banyak dari tokoh-tokoh itu, termasuk pendiri Naga Biru, tidak memiliki prestasi yang terlalu besar sebelum usia 20 tahun, dan mereka semua menjadi terkenal di masa-masa selanjutnya. Namun Chu Feng berbeda. Usianya baru 17 tahun, tetapi ia telah meninggalkan banyak legenda di benua 9 provinsi dan berdiri di puncak ketenaran. Bahkan dinasti Jiang harus memberinya sedikit muka, dan bahkan Raja Monyet yang sangat kuat adalah kakak laki-lakinya. Oleh karena itu, orang-orang merasa bahwa Chu Feng adalah orang yang paling mengerikan di benua 9 provinsi. Chu Feng memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh besar dalam sejarah, dan prestasinya di masa depan bahkan tidak terbayangkan dan tidak terhitung. Dan orang-orang merasa sangat beruntung. Beruntung bahwa mereka secara pribadi melihat kelahiran seorang tokoh besar. Meskipun jalan yang ditempuh Chu Feng tidak rata, dia memang berhasil. Dari seorang murid pelataran luar yang tidak dikenal dengan identitas remeh di Provinsi Azure, ia tumbuh selangkah demi selangkah. Ia pertama kali menjadi murid nomor 1 sekolah Naga Azure, kemudian namanya menggemparkan Provinsi Azure, dan akhirnya, ia menjadi tokoh legendaris yang dikenal setiap keluarga di seluruh benua. Kecepatan pertumbuhan Chu Feng memang mencengangkan. Meskipun saat ini, dia tidak bisa dikatakan sebagai orang nomor 1 di benua 9 provinsi, meskipun saat ini, identitasnya masih generasi muda, semua orang tahu bahwa potensi yang dimiliki Chu Feng akan memungkinkannya untuk melangkah ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak peduli apakah itu orang-orang kuat saat ini, atau orang-orang kuat historis, mereka semua akan dilampaui oleh Chu Feng satu persatu, dan tidak ada seorang pun yang akan sebanding dengannya.